Halo saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan kami di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang materi korupsi kecil sama bahayanya dengan korupsi besar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dene Branta Sembiring sebagai moderator dan juga sebagai tim pro, dan sebelah kiri saya Suster Irawati Puruma, dan saya Renita Juliana Sinaga sebagai tim kontra. Saya Widatra Asibotang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Teman-teman yang terkasih, ketika kita mendengar kata korupsi, kita langsung membayangkan bagaimana pejabat-pejabat kita yang korupsi, tentang bagaimana mereka memakankan uang negara yang begitu banyak. Namun, korupsi tidak selalu tentang hal yang seperti itu tadi, tentang uang yang dibawa miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi. Ada juga misalnya seperti ini. Contohnya di kampus ada mahasiswa yang titip absen kepada temannya agar dianggap hadir. Ada juga yang menyontek di saat ujian. Ada juga yang memalsukan tanda tangan dosen atau memanipulasi laporan kegiatan organisasi. Nah, hal yang seperti ini kadang-kadang kita menganggapnya sepele. Tetapi dari situlah kebiasaan tidak jujur dimulai. Jika seseorang terbiasa mencari keuntungan dengan cara curang sejak muda, apa jaminannya ketika nanti menjadi pegawai, pejabat, atau pengusaha, ia tidak melakukan korupsi yang begitu besar? Karena itu, kami menganggap bahwa korupsi kecil sama bahayanya dengan korupsi besar, karena merusak karakter seseorang. Saya ingin juga memberikan contoh yang sering kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat mengurus surat atau dokumen, ada orang memberi uang tambahan untuk urusannya supaya begitu lancar ya. Nah, petugas menerimanya karena apa? Karena menganggap hal itu ya biasa saja, anggap saja itu seperti uang rokok. Mungkin jumlahnya hanya puluhan rupiah, namun bayangkan jika hal itu dilakukan setiap hari oleh orang, akhirnya pelayanan tidak lagi berdasarkan aturan, tetapi berdasarkan siapa yang memberi uang. Yang punya uang mendapat pelayanan yang cepat, namun yang tidak punya uang harus menunggu. Ini menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat. Demikian. Kami setuju bahwa korupsi kecil itu adalah tindakan yang salah. Namun, kami sangat tidak setuju jika dikatakan sama berbahayanya dengan korupsi yang besar. Nah, mari kita lihat kenyataannya. Jika seorang mahasiswa titip absen, mungkin yang dirugikan itu hanya pada aturan akademik. Tetapi, jika seorang pejabat menggelapkan dana pembangunan jalan, mungkin yang dirugikan itu banyak masyarakat yang akan terkena dampaknya. Nah, misalnya itu adalah jalan itu akan rusak, kemudian kecelakaan semakin meningkat, dan pembangunan akan semakin terhambat. Jadi, dampaknya itu sangat jelas berbeda. Ya, betul. Kami juga ingin menekankan bahwa korupsi besar menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar juga. Contohnya dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang miskin justru dikorupsikan oleh pejabat. Akibatnya ya banyak orang yang kehilangan hak mereka, begitu kan? Dibandingkan dengan seorang mahasiswa yang mencontek pada saat ujian, tentu dampaknya ya jauh berbeda. Karena itu menurut kami korupsi kecil tidak dapat disamakan dengan korupsi yang besar. Demikian. Memang betul apa yang dikatakan teman-teman. Tetapi bahwa kami sebagai tim pro tidak sedang membandingkan jumlah uangnya. Yang kami bandingkan adalah budayanya terhadap masyarakat, di mana koruptor besar tidak lahir dalam satu malam. Mereka biasanya mulai dengan hal kecil seperti berbohong, memanipulasi data, menyalahgunakan kepercayaan, dan mencari jalan pintas. Nah, jika korupsi kecil terus dianggap wajar, maka korupsi besar akan terus-menerus muncul.
Tetapi kami tetap berpendapat bahwa keduanya itu adalah salah, tetapi tingkat bahayanya itu berbeda. Nah, jika seseorang yang titip absen memang melakukan pelanggaran, tetapi dampaknya tidak sebesar korupsi proyek pembangunan yang merugikan jutaan masyarakat. Nah, oleh karena itu, korupsi kecil harus dicegah, namun tidak tepat jika dikatakan sama berbahayanya dengan korupsi yang besar. Namun, korupsi kecil adalah bibit korupsi besar. Menyontek, titip absen, memalsukan data, memberi uang pelicin, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi mungkin terlihat sepele ya, tetapi semua itu melatih seseorang untuk tidak jujur. Karena itu, korupsi kecil sama bahayanya dengan korupsi besar. Jika ingin memberantas korupsi, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kami menolak pernyataan bahwa korupsi kecil sama berbahayanya dengan korupsi besar. Keduanya memang salah dan harus dicegah. Tetapi dampak korupsi besar jauh lebih luas karena menyangkut kerugian negara, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Demikian teman-teman hasil materi kami hari ini, bahwa korupsi kecil sama bahaya dengan korupsi besar. Jadi semoga melalui video ini teman-teman bisa belajar bahwa katakan tidak pada korupsi. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai